kita akan memasuki materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Elisati Hulu MT, dosen Universitas Katolik Parahyangan Bandung, membawakan materi berjudul The Critical Role of IoT in Smart Contract Integration. Selamat pagi, Pak Elisati. Selamat pagi, Apa kabar, ketemu Pak? lagi. Baik, 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 Ya, sehat. sehat-sehat ya, Pak. Ya, Baik, waktu dan layar kami persilakan kepada Bapak Elisati Hulu MT untuk membawakan materinya. oke. Selamat pagi, Bapak Ibu, juga tadi Pak Tony Wijanarko. Eh, Terima kasih untuk kesempatan ketiga kali ini. Saya sharing dengan teman-teman Stekom. Selamat pagi juga buat rekan-rekan kolega dari berbagai university. Nah, saya akan bawakan judul The Critical Role, jadi peran IoT. Saya sebenarnya bidangnya IoT. Tempo hari juga saya sudah membawa tentang IoT security berkaitan dengan teknologi blockchain. Nah, ini latar belakang saya. Saya pikir saya tidak akan jelaskan satu persatu, tapi memang saya memang sudah cukup lama di IoT, terutama di wireless sensor juga. Dan itu mata kuliah yang saya ampuh, yang paling atas, semuanya berkaitan dengan jaringan. Nah, kali ini saya akan cepat saja karena waktu kita. Jadi kita tidak akan bahas detail, tapi kita tahu bahwa IoT ini adalah things yang connected. Nah, jadi saya kadang-kadang guyon dengan teman-teman mahasiswa saya, kaos sepatu kamu pun bisa akan connected suatu saat untuk menunjukkan bau atau tidak. Jadi everything di zaman IoT, everything is connected. Ya, saya tidak akan bahas detail yang jelas, dia akan tersebar ya karakteristik ya. IoT itu cukup cukup banyak gitu ya. Ini layering yang biasa dipakai, 3 layer, 4, 5 layer. Kemudian juga ada yang seperti ini dan ada yang Cisco punya. Saya tidak akan terangkan ini satu persatu supaya memberi kita gambaran awal saja. Jadi IoT adalah sebuah teknologi yang sangat mendrive kita dalam banyak hal akhir-akhir ini. Ya, jadi everything is connected. Everything. Ya. Nah, eh karena inilah yang membuat kita tertarik ya tempo hari apalagi dengan munculnya blockchain di mana blockchain memberi ketangguhan berkaitan dengan security. Kalau dari sisi IoT ada sesuatu yang sangat menolong di dalam aplikasi-aplikasi IoT. Dan waktu itu saya sharingkan betapa sangat kuat karena blockchain kita tahu prinsipnya adalah tersebar, kemudian security-nya saling terkait antara blok, yang namanya juga blockchain. Dan itu digabung dengan IoT menunjukkan sebuah solusi yang sangat 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 spektakuler menurut saya. Jadi karakteristik ini yang mungkin menginspirasi Stekom untuk memunculkan judul-judul yang berkaitan dengan IoT dan smart contract. Nah, ini sekilas bahwa ini adalah ciri-ciri dari IoT secara umum, paling pasti saling connect, biasanya smart, ya, kemudian dinamik, kemampuan sensing dalam berbagai lingkungan, termasuk juga di dalam hubungannya dengan lingkungan alam, mampu mengekspresikan segala sesuatu yang disensing, kemudian yang ini yang paling menurut saya nanti yang berkaitan dengan otomatisasi menggunakan smart contract, yaitu skalanya sangat besar, extensive scale. Kemudian cuman ada tantangan yaitu heterogen. Ya, tidak kita tahu bahwa things itu pasti heterogen, tidak mungkin homogen, ya. Mulai dari produknya, mulai dari vendornya, dan tentu itu akan membawa konsekuensi pada protokol yang digunakan, standar yang digunakan. Kemudian tentu berkaitan dengan security. Nah, dan kita sudah tahu apa itu eh, penerapan-penerapannya. Saya tidak akan ulang. Nah, berkaitan dengan smart contract, mungkin ini sesuatu yang kita akan secara awam mengatakan, oh kontrak hukum, ya.
Tapi sesungguhnya banyak kontrak di dunia ini, termasuk mahasiswa, adik-adik mahasiswa kontrak dengan Stekom. Dan Stekom punya kewajiban, mahasiswa juga punya kewajiban dan punya hak dan apa. Itu sebuah kontrak. Di dalam konteks smart contract, yaitu terdiri dari sejumlah protokol yang apa ya, yang dieksekusi berdasarkan kontrak tertentu. Nah, kalau kita andaikan itu adalah sebuah entitas di dunia IoT, berarti bisa jadi antar sensor, antar items, atau bisa juga merupakan entitas antara dua apa namanya kerjasama yang dibangun oleh industri. Di sini dikatakan juga smart contract adalah self executing. Jadi program sesungguhnya yang otomatis dia akan mengeksekusi dirinya sendiri ya berdasarkan aksi-aksi yang dibutuhkan. Nah, sengaja saya masukkan definisi ini karena saya bagian awal supaya memberi gambaran ya. Nick Szabo mengatakan sesungguhnya ya ini ya katanya yang menemukan atau yang mempropose smart contract bahwa sesungguhnya adalah mentranslasi klausal-klausal kontrak ke dalam kode yang diembed dalam hardware atau software. Jadi segala ketentuan kesepakatan itu ditranslasi dalam sebuah kode komputer tentunya. Nah, itu kira-kira pengertian yang berkaitan dengan smart contract di dalam konteks komputerisasi. Nah, dan satu hal lagi, smart contract umumnya dikaitkan dengan blockchain. Dan itu yang membuat blockchain smart contract jadi jauh lebih secure, yang tidak bisa dirusak, yang bahkan dalam konteksnya tidak membutuhkan penengah seperti biasanya kalau di dalam kontrak kita punya fasilitator atau orang ketiga yang selalu mengantarai pihak yang bersepakat. Tetapi smart contract itu meniadakannya. Ya, jadi ini sesuatu kelebihan. Objektif kontrak, smart kontrak adalah tentu menurunkan atau membuat menurunnya kemungkinan fraud, arbitrase, ya, jadi mungkin kos-kos biaya karena ada pihak ketiga, ya, antar pihak yang bekerja sama atau membangun kontrak. Itu sekilas Bapak Ibu, ini awalnya tahun 94 oleh si Nick Szabo. Nah, ini kira-kira gambaran sekilas bagaimana implementasi smart contract di dalam konteks kontrak tentu harus ada awalnya atau me-agree sesuatu. Ini yang lebih detail Bapak Ibu, ya, kawan-kawan mahasiswa, tentu karena dia sifatnya kode, maka kita harus buat dalam bahasa pemrograman berdasarkan kontrak atau statement kesepakatan antar dua pihak. Dan itu nanti ditanam di dalam blockchain. Nah, ini kira-kira kalau kita singgung blockchain, kira-kira ini gambarannya. Saya tidak akan ulang. Nah, saya akan masuk ke dalam bagaimana kira-kira solusi yang mungkin sudah pernah ada atau sedang dikembangkan berkaitan dengan IoT dan smart contract. Ini salah satu yang saya ambil di bidang pertanian, agricultural, di mana disinilah integrasinya ya IoT ya di mana ada bagian-bagian distributor mulai dari juga pihak-pihak produser dan itu dimuat atau menggunakan IoT ini adalah server MQTT ini blockchain ya dan di dalam blockchain itu muncul smart contract di mana kesepakatan antar dua pihak tersebut ya. Nah, apa peran IoT di sini ya? Saya persingkat saja saya karena saya tidak akan detilkan ini Bapak Ibu selanjutnya silakan mendetilkan kelak. Tapi yang saya ingin fokus adalah apa peran IoT? Di sini adalah dia punya kemampuan real-time data processing. IoT menyediakan continuous data stream. Kedua, mengurangi human error. Biasanya kontrak ada jeda. Ketika pengiriman barang sudah terjadi, itu tidak otomatis akan membayar. Nah, dengan ya mungkin ada cara-cara manual yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dengan mendatangi,
mungkin dengan preman untuk meminta bayar, tapi dengan ini justru mengurangi terjadinya hal seperti itu. Jadi mengurangi human error, meningkatkan security dan trust, tentu desentralisasi karena tersebar, IoT tersebar di mana-mana, cukup besar, skalanya besar, tentu akan membuat efisiensi dan reduksi cost karena ada otomatisasi di dalam, uh, artinya mengurangi intervensi manual yang selama ini di dalam kontrak biasanya dilakukan. Ya. Kemudian tadi di depan saya katakan desentralisasi dan skala, ya scalability. Jadi mampu menangani jaringan yang cukup besar, di mana inilah ciri dari IoT, di mana dia tersebar di mana-mana. Kemudian interoperability itu kemampuan yang sesungguhnya juga dari IoT, di mana IoT datang dari berbagai manufaktur, tetapi dengan menggabungkannya dengan smart contract, maka kekuatan IoT dapat diperoleh di dalam implementasi smart contract dengan IoT. Kemudian IoT juga diperkuat dengan adanya smart contract karena dengan smart contract yang dicirikan oleh blockchain, di mana kekuatan security di situ, maka itu membuat IoT device juga memiliki kemampuan kontrol akses yang baik, ya, conditional access control. Nah, ini beberapa use case. Nanti Bapak Ibu silakan berikutnya akan mungkin men-sharingkan. Tapi saya hanya mengatakan memang di healthcare ada automatic billing, ya, smart contract, automatic process payment, dan di ujungnya kelak akan memberi kemampuan yang utuh dan terintegrasi dari awal sampai pada akhirnya yang berkaitan dengan billing. Ya, ini implementasi ini mungkin kita tidak tahu bagaimana, tetapi tentu harus dalam konteks tertentu ya, bagaimana ya maksud saya. Tetapi yang saya tahu selama ini adalah umumnya menggunakan platform-platform kripto, ya Ethereum misalnya, sehingga pembayaran mungkin dilakukan secara digital. Dan ini beberapa use case lain, Bapak Ibu. Mungkin itu Ibu Lina, dari saya sangat singkat sekali. Terima kasih untuk kesempatan bisa sharing pada saat ini. Baik, terima kasih kepada Pak Elisati Hulu atas materinya. Mengawali materi di webinar ini dengan sangat luar biasa, karena saya sendiri juga baru tahu ya, ternyata bagaimana cara kerja dan apa itu smart contract. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Elisati Hulu. Semoga pengantar ini juga bisa membuka wawasan kepada kita semua, para peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini.